Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarak bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Seorang pilot asing menabrak pengendara motor. Sebelas pasien terdeteksi menderita hepatitis, Kemenkes minta warga waspada. Penumpang pesawat yang transit di Bandara Sentani terus meningkat. Kecelakaan lalu lintas Selasa kemarin terjadi di kota Sorong. Seorang pria berkewarganegaraan Afrika Selatan Alexander Sen menabrak pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor di kawasan lampu merah Batalion 762 km 10. Alexander diduga memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga sulit mengendalikan lalu menabrak bagian belakang sepeda motor korban. Setelah itu Alexander melarikan diri. Korban Edison Walianggen dan istri dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Istri Edison, Marlin Baho, diketahui sedang hamil besar. Saat kecelakaan, pasangan suami istri ini baru saja pulang berbelanja. Kronologisnya itu, tadi saya dengan Mace, itu kita ke Pasar Remu di Kios Andas itu. Kita beli sayur, lalu kita pulang. Nah, pulang itu sekitaran jam 7.30. Jam 7.30 pas di batalion situ kita posisi bawa kendaraannya ini pelan karena Maitua juga dengan keadaan jadi rasa bebannya itu bawa kendaraan pelan. Jadi pas mobilnya itu dia terlalu kencang, terlalu balap, akhirnya dia terlalu balap, akhirnya dia tabrak kita dari belakang. Mobilnya terlalu balap. Tabrak kita, akhirnya saya mau kejar mobil susah karena kita dua jatuh, Maitua lagi dengan keadaan lagi, jadi saya pikir Maitua lagi. Kalau kakak punya adik punya itu apa yang luka sama istri? Kalau istri cuma tadi kepala yang dia benturan, Sempat jatuh ke aspal ya? Sempat jatuh ke aspal karena jatuh belakang. Istri ada hamil ya? Posisi hamil. Oke. Kalau adik sendiri apa yang luka? Kalau saya cuma ini tadi istir karena jatuh begini jadi kena istir. Tergores lu hati ya? Ya, lu hati. Tapi pas waktu tabrak sempat lihat yang di dalam mobil tuh siapa-siapa saja, sempat lihat yang bawa mobil siapa, tidak sempat lihat. Itu tidak lihat. Tapi kenal mobil. Mobilnya itu pas dari saksi yang dilihat itu Anda bilang mobilnya sudah lihat, tapi itu kan ada tulisan susi air. Oh, itu yang ada rompi kejar tadi tuh. Ya. Oke. Tadi dapat dia di mana? Itu saya tidak kejar, tapi saya dari situ tangani Maitua. Oh, istri bawa ke rumah sakit tuh ya. Oke. Sekarang Maitua kondisi? Maitua kondisi cuma benturan, akhirnya belum sadar baik-baik juga. Oh. Pelaku kemudian ditangkap polisi di rumahnya. Alexander yang awalnya dibawa ke Mapolsek Sorong Timur terpaksa dipindahkan karena warga dan keluarga korban menuntut balas. Alexander bekerja sebagai pilot maskapai Susi Air. Polisi berusaha menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dengan memediasi kedua belah pihak. Namun sejauh ini belum diketahui hasilnya karena pihak kepolisian belum dapat dimintai keterangan. Dari Sorong, Papua Barat, Topan melaporkan. Polisi menyiagakan 1.181 personel mengantisipasi unjuk rasa yang digelar hari ini. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan berunjuk rasa menolak pemekaran di Papua menjadi 3 provinsi. Mengantisipasi kerusuhan, polisi akan menempatkan personel di sejumlah titik kumpul mahasiswa, seperti di Taman Imbi, Pertigaan Jaya Asri, Lingkaran AB Pura, Auditorium Uncen, Perumnas 3, dan Expo Waena. Titik-titik pengamanan mungkin bisa berubah sesuai dengan apa yang ditentukan nanti sesuai dengan cara bertindak kita di lapangan. Bisa saja ke Lingkaran AB, bisa saja ke Expo Waena, bisa saja ke Patmor atau di Perumnas 3, bisa juga ke kampus Uncen bawah atau ke Gapura Uncen atau kampus STJ, atau bisa juga bergeser ke Taman Imbi.
Jadi nanti kita melihat eskalasi tahapan-tahapan tersebut, di mana eskalasi meningkat ya kita akan segera melakukan tindakan. Nah, sesuai dengan penyampaian di awal kami, untuk kegiatan demonstrasi ini tidak mengantongi izin dari pihak kepolisian. Warga kota Jayapura juga diminta tidak terprovokasi dan tetap beraktivitas seperti biasa. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Bandar udara baru di Kampung Wanggar, Kabupaten Nabire saat ini pembangunannya terkatung-katung. Proyek strategis pemerintahan Joko Widodo ini terhenti, padahal proyek ini menelan anggaran APBN 850 miliar rupiah. Pembangunan bandara baru yang belum rampung yaitu landasan pacu sepanjang 1.600 meter, terminal penumpang, gudang kargo hingga lahan parkir. Ketua Komisi C DPRD Nabire Salmon Pigai mengatakan pembangunan bandara terbengkalai karena ketidakjelasan dana dari APBN. Ia meminta Presiden dan kementerian terkait segera menuntaskan pembangunan bandara. Kami tidak mau tunda-tunda. Kami tidak mau tunda-tunda, tahun yang akan datang kami akan programkan lagi dari APBN. Oh, tidak bisa, itu sangat tidak bisa. Karena masyarakat Bempago, beberapa kabupaten yang ada di atas, mereka turun ke sini, kapan ya kita akan pakai? Itu kerinduan yang harus dijawab. Terus fasilitas ini dalam hal ini fasilitas pagar, terus bangunan perkantoran. Ini mas kami belum ada persiapan. Bangunan Pertamina yaitu aftur, pengisian bahan bakar supaya fuelnya bisa terlayani dengan pesawat yang akan mendarat. Ya ini harus kita siapkan. Ini saja fasilitas tower yang perlu ada, itu saja belum ada. Jangankan ya pengisian aftur di Pertamina di aftur di bandara. Jangankan bicara itu. Ini semua fasilitas belum ada. Baru mau diberhentikan sekarang, tidak bisa. Kami tidak akan menerima itu, mau diberhentikan sekarang. Ya, bagaimana caranya untuk Presiden Republik Indonesia bersama dengan Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan harus secepatnya kasih turunkan dana. Karena kami sayang sekali. Ya di kabupaten-kabupaten lain seperti kayak Timika, Biak, bandara yang sangat besar. Baru kami Nabire ini beberapa bandara, beberapa kabupaten di atas. Pejabat yang naik turun ke kita. Ini fasilitas ATR, bukan Twin. Ya, fasilitas ATR saja mau dibangun ini. Kerinduan saja. Kerinduan kapan kita pakai. Kepala Kantor Unit Pelaksana Bandara Nabire Muhammad Nafik mengatakan belum mengetahui besaran alokasi anggaran dari APBN untuk kelanjutan pembangunan Bandara Nabire baru tersebut. Bandara Nabire baru itu diawali sebetulnya saat dicanangkannya itu saat kunjungan Pak Presiden kita, Pak Jokowi, kalau tidak salah di tahun 2017. Ketika itu dicanangkanlah untuk pembangunan Bandara Nabire baru, sehingga dimulailah penyusunan perencanaannya. Di tahun 2019 itu sudah teralokasikan anggaran saya lupa jumlahnya gitu. Tapi dari itu waktunya 3 tahun melalui multi years kontrak dari 2019 sampai dengan 2021. Tapi karena penyempurnaan desain waktu itu ada namanya value engineering untuk mengevaluasi ulang secara keseluruhan mana yang fungsi-fungsi bangunan yang esensial yang bisa kita pilah, yang mana yang harus kita prioritaskan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan anggaran yang dialokasikan. Itu membutuhkan waktu, akhirnya baru dilaksanakan proses pengadaan di 2020 awal dan baru di 2020 bulan Agustus itu kontrak untuk sisi udara, pekerjaan sisi udara, dan di September 2020 untuk pekerjaan sisi daratnya. Nah, tetapi dengan adanya COVID waktu itu ya, COVID itu cukup
merepotkan sih, tapi bisa kita atasi karena memang masyarakat maupun pemerintah kabupaten walaupun di tengah kondisi pandemi itu cukup mendukung. Jadi untuk mobilitas dari pekerja itu ada kendala, tetapi karena jadwal kapal dan penerbangan juga sulit waktu itu, tapi untuk perizinan sangat dimudahkan. Pembangunan Bandara Nabire dicanangkan saat kunjungan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018-2019 dimulai penyusunan perencanaan dan sistem pembangunan bandara ini secara multi-years atau tahun ganda selama 3 tahun dari tahun 2019 hingga 2021. Menurut Nafik, sesuai dengan kontrak yang sudah berakhir pada Desember 2021, capaian pembangunan fisik untuk sisi udara sudah rampung 100%. Sedangkan pada sisi darat ada adendum atau perubahan karena kekurangan dana sebesar 2 miliar rupiah. Bandara baru Nabire sangat strategis karena memiliki landasan pacu sepanjang 1.600 meter sehingga bisa didarati pesawat berbadan besar. Topan melaporkan dari Nabire, Papua.